Sendal murah tapi nggak murahan. Halo guys, hari ini gue sudah bersama sendal Yumeda yang kemarin kita temukan di ILF. Ya, satu hal yang menarik, gue pikir tadinya mereka adalah produsen B2B ya. Ternyata enggak, mereka jualan B2C dengan kualitas sendal seperti ini dan barangnya juga murah. Kalau kemarin gue udah tertarik bahas sepatunya, gue pengen angkat juga tentang sendalnya karena ya itu tadi, ini adalah brand dari Medan, ya brand Indonesia. Udah lama sekali dari tahun 1940-an. Ya, artinya kalau bisa bertahan selama itu, antara mereka punya kualitas dan reputasi yang sangat baik dong. Nah, gue udah ada sendalnya di sini, gue potong yang model-model kayak begini ya. To the point aja, langsung aja kali ya kita gas bedah sendalnya. Oke, ini dia sandalnya ya. Nanti kita akan pakai sendal ini buat jangka panjang. Ini ringan banget loh guys. Dan ini, kita sudah potong-potong. Ternyata menarik sekali ya. First impression, ini kelihatannya cukup oke ya. Gue sendiri sebagai ex pengguna Birkenstock tuh, kok nggak dari dulu gue tahu ini ya sebagai alternatif Birkenstock gitu kan. Ya menurut gue memang terasa baik ya materialnya, meskipun kalau dibilang premium banget setara Birkenstock nggak jelas ya ini. Ya tapi bahan EVA kayak gini aja sebenarnya bedanya nggak terlalu jauh. Nah itu pembahasan pertama, yaitu bahan ya. Materialnya ini EVA, nggak ada hal yang banyak yang bisa kita bahas dari sini. Dari uppernya juga nggak ada yang banyak kita bahas. Bakalnya aja sih mungkin yang kelihatan kurang premium, tapi menurut gue sangat-sangat bisa diterima sekali ya dengan bakal kayak gini. Terus gue juga agak bingung kenapa ada detail-detail kayak jahitan, padahal nggak usah juga nggak apa-apa. Ya nggak? Nih. Menurut gue sih nggak apa-apa ya. Tidak bikin jadi murah atau mahal juga kelihatannya, tapi ya it's okay. Itu adalah sebuah decision dari si makernya untuk bikin detail seperti itu. Untuk bahan sendalnya, ya langsung bahan sendal aja kali ya. Kita bahas dari segi Dremel untuk ketahanan ya. Ternyata kalau kita Dremel itu ini ketebalannya di depan itu adalah 21,2 mm, kita Dremel sisanya 8 mm. Wah bener-bener nggak tahan sih itu. Kalau buat kita masukin ke rating kita pasti sangat jeblok lah hasilnya. Makanya kita tidak nilai dari segi material-materialnya dengan standar kita biasa ya. Tapi gue pengen kasih tahu kalian aja, ini setidaknya adalah bahan EVA yang cukup oke. Itu satu ya. Untuk ketahanan Dremel namanya bahan EVA memang tidak bisa maksimal, tidak bisa kuat ya. Begitu aja sih memang ya. Nah kita coba pindah sedikit ke bahas konstruksinya, karena ini kan ini di molding ya. Good idea-nya itu adalah ditambahkan kancing buckle ya seperti ini. Jadi nggak sekedar molding tok. Nah moldingnya ini juga bagus nih, padat. Terus satu hal yang menarik juga, dia sangat-sangat mulus sekali. Nggak ada, kalau kalian pernah tahu proses molding, kadang-kadang tuh ada yang nggak rapih, ada yang kelebihan-kelebihan. Nah ini berhasil dibuat dengan finishing sebagus dan serapi mungkin. Finishingnya juga halus sih. Jadi nggak ada yang kayak kelebihan-kelebihan keluar-keluar gitu, bener-bener di clean up dengan baik. Ini thumbs up sih kalau menurut gue ya. Lubang-lubang sisa moldingnya di sini yang buat cetakan nggak apa-apa, nggak ada masalah sama sekali. Nah yang terpenting itu sebenarnya adalah kita bahas kenyamanan dan performanya sebagai sendal tentu saja, karena ya akhirnya kita cuma bisa ngerating itu doang. Ya namanya di molding kayak gini mau rating apa bos? Tapi untuk catatannya kita bisa kasih tahu kalau ini sangat rapi sekali. Gokil ya. Nah, terus untuk ukuran-ukuran nih, ini yang paling penting mungkin ya. Ukuran-ukuran di berat sepatunya 168,2 gram, berat sandalnya ya. Ini ringan banget dan itu sangat valid ya. Ini di size 43 guys. Kalian angkat juga udah, enak kayak ringan ya, tapi tidak kerasa kopong. Nah, itu kalian bisa lihat nih dalamannya padat kayak begini. Terus lebar boxnya juga lebar, ya wajar ya, namanya juga sendal model kayak begini. Itu lebarnya 106,3 mm, jadi buat kalian-kalian kaum kaki lebar ini sangat bisa masuk. Dan kabar baiknya dia bakalnya masih tersisa 1, 2, 3. Jadi kalau kurang lebar masih bisa dilebarin lagi.
Dan instepnya ini juga tinggi, 74,1 mm ketinggiannya di sini ya. Nah, ini masih bisa ditinggiin lagi juga bahkan. Jadi intinya ini memang sendal yang di-develop untuk kaum-kaum kayak kita nih ya, yang kakinya, punggung kakinya gemuk, kakinya lebar-lebar gitu ya, besar-besar. Nah, itu kabar baiknya. Dan satu lagi mungkin catatan tambahan dari gua adalah heel dropnya. Ternyata kita dapat di angka 6,5, rendah sekali loh. Nah, ini kabar baik dan kabar bagus juga sebenarnya buat kita-kita yang nggak suka heel drop ketinggian, yang dimana punya masalah lutut gitu ya. Jadi loadnya ke lutut tidak terlalu besar. Nah, kita juga ngelihat di sini arc-nya atau lengkungannya itu cukup nyaman, posisinya juga cukup enak buat ke kaki kita. Jadi no worries, ini enak sekali dan nyaman ya. Kemudian kalau kita lihat lebih detail secara gripnya juga, ternyata dengan bahan EVA kayak gini dia punya grip yang bagus banget di lantai licin, dan juga ketika kita basahin lantainya gripnya bagus. Jadi tidak mengecewakan sekali. Kalau boleh dari semuanya yang ini ya, yang bisa kita rating cuman kenyamanan doang, kita cuman bahas kenyamanan itu kita kasih angka 7 dari 10. Ya, tinggal kalian menginterpretasikan gimana menurut kalian ya. Tapi di sini nih, setelah gue potong kemarin sepatunya, gue juga potong sendalnya di sini, gue jadi ngerti kenapa mereka bisa survive selama ini. Mereka idenya sederhana, bikin sesuatu yang market fit ya dengan kualitas. Kualitasnya tidak dikompromikan sama sekali. Dan itu terus konsisten diberikan untuk market-marketnya. Ya, akhirnya selama puluhan tahun mereka dipercaya oleh market gitu kan ya. Ini gue yakin sih Umeda pasti nggak pernah tergelincir ngurangin kualitas sedikit gitu ya, karena sekalinya dia kurangin kualitas pasti trustnya langsung drop ya kan. Di market tradisional kan seperti itu ya. Nah teman-teman, kalau ada yang suka pakai Umeda, terutama teman-teman di daerah ya, karena kalau di kota kita jarang ada yang tahu, coba komen dong di bawah insight-nya seperti apa, kita pengen tahu lebih dalam. Tapi seenggaknya gue bisa rekomendasikan ini sebagai salah satu alternatif sendal murah ya di harganya. Nggak perlu lah kita beli barang-barang dari luar yang nggak jelas itu ya. Nah kita bisa fokus aja sama barang-barang Indonesia karena kita mensupport teman-teman kita, saudara-saudara kita yang kerja di pabrik-pabrik lokalnya seperti ini. Kayak gitu aja mungkin dari gue ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, bantu kita mencapai 1 juta subscriber, dan sampai ketemu di bedah sendal selanjutnya.